Baik, jumpa lagi di channel Asep-Droid. Pada video kali ini saya akan ngomongin seputar rakitan PC lagi ya. Berdasarkan pengalaman saya memakai PC ini selama kurang lebih 1 tahun ya, yaitu dengan prosesor Intel Core i7 6700 generasi ke-6 atau Skylake ya di sini. Ya, banyak orang yang bilang bahwa rakitan PC generasi ke-6 itu sudah terlalu tua ya, dan sebaiknya dihindari gitu ya. Ataupun ada yang bilang nanggung gitu ya, nggak sekalian aja rakit generasi 10 seperti itu. Ya memang tidak ada salahnya ya ngomong seperti itu, tapi dibalik itu semua tentunya ada kelebihan dan kekurangannya ya. Dan di sini saya akan membahas itu ya sedikit berdasarkan pengalaman saya memakai PC ini gitu ya. Baik, sebelum melangkah lebih jauh, kita akan coba lihat spesifikasi dari Core i7 6700 besutan Intel tahun 2015-an ya ini. Ya, di sini teknologinya sudah 14 nanometer, sama halnya dengan Intel generasi 10 nih ya. Untuk jumlah core-nya itu 4 dan jumlah thread-nya 8. Ya, untuk performanya itu mirip-mirip kayak Core i3 10100 lah untuk generasi 10 ya. Nah, di sini untuk turbo frekuensinya itu 4 GHz, untuk base frekuensinya 3,4 GHz dan untuk chase-nya di sini 8 megabit ya di sini. Dan TDP-nya seperti halnya prosesor zaman sekarang ya, itu cukup rendah, itu sekitar 65 watt saja nih. Tanggal rilisnya itu kuartal 3 2015 ya di sini, dan mendukung RAM DDR4 2133 MHz ya di sini. Kemudian untuk VGA onboard yang disematkan pada prosesor ini yaitu Intel HD Graphics 530, dan nanti akan saya bahas juga tentang performa dari Intel HD Graphics ini dengan mencoba beberapa game ya di sini. Nah, untuk motherboardnya sendiri itu LGA 1151 V1 ya, bukan yang V2, itu khusus untuk Intel generasi 6 dan generasi 7 atau Kaby Lake ya. Ya, contohnya ini adalah motherboard seri budget yaitu H110MK dari Asus yang mendukung LGA 1151 generasi 6 sampai 7 ya. Jadi untuk generasi 89 itu H310 dan itu LGA 1151 V2 itu ya. Jadi tidak cocok untuk generasi 6 dan 7 seperti itulah. Ya, kemudian untuk harga di sini untuk i7 6700 itu sudah berada di kisaran 1 jutaan ya, lebih dikit di sini. Baik, sekarang saya akan perlihatkan spesifikasi dari komputer yang saya miliki ini. Ya, di sini saya memakai Intel Core i7 6700 dengan mainboard Asus H110MK ya di sini. Kemudian untuk RAM-nya saya pakai DDR4 dengan kecepatan 26666 dari merek Kingston ya ini, dengan dual channel 16 GB nih. Nah, kemudian kita lihat di sini di bagian iGPU atau grafiknya yaitu Intel HD Graphics 530 Skylake GT2 ya. Untuk teknologinya sama 14 nanometer, DDR4 128 bit. Untuk shader atau koda core-nya 24 nih. Kemudian untuk GPU clock-nya 350 MHz dan bus-nya 1150 MHz. Ya, standar ya untuk Intel HD 530 ini. Disebut cepet enggak, disebut lemah pun enggak gitu ya, karena ini bisa memainkan game-game yang agak-agak kekinian lah. Jadi tidak terlalu burik kayak misalnya Intel HD 4600 bawaan dari generasi keempat. Nah, itu menurut saya sudah terlalu tua ya untuk memainkan game-game zaman sekarang gitu. Baik, sebelum mencoba untuk ngegame dan edit video, di sini saya akan coba lihat benchmarknya ya untuk CPU ini. Yaitu untuk single thread-nya itu dapat skor 436,7 dan untuk multicore-nya itu 2206,4 ya di sini. Nah, sebagai perbandingan di sini bahwa i7 6700 itu sedikit lebih tinggi untuk multi thread-nya daripada i7 generasi keempat yaitu i7 4790. Karena untuk skor multi thread-nya itu ada di angka 2000-an ya untuk i7 generasi keempat, sedangkan ini 2200-an. Oke, kita akan coba submit dan compare ini, melihat perbandingannya di online ya. Baik, sekarang akan saya coba lihat perbandingannya dengan prosesor ataupun rakitan PC yang lain di sini ya. Ya, untuk single thread-nya itu biasanya tidak jauh-jauh beda dengan prosesor lain pada umumnya.
Ya, di sini kecepatannya mirip-mirip dengan AMD Ryzen 5, kemudian ini Core i7 7700 juga mirip-mirip ya di sini. Malahan lebih gede yang 6700. Ya, ini tergantung spek yang lainnya juga nih. Kemudian ada i5 4690K nih dan sebagainya ya ke bawah. Baik, dan sekarang saya akan coba bandingkan multi core-nya atau multi thread-nya di sini ya. Kita lihat di sini untuk i7 6700 itu dekat-dekat performanya dengan AMD Ryzen 5 3350G. Kemudian di sini ada di bawah Intel i7 7700 generasi ke-7 ya. Dan ke atasnya ini ada i7 6700K nih. Dan kemudian ini i7 4790K nih. Untuk seri K biasanya oke-oke ya performanya karena itu bisa di overclock kayak gitulah. Kemudian untuk ke bawahnya ini kita lihat Intel Core i5 generasi 10 nih. Masih kalah dengan i7 generasi ke-6 di sini karena ini mungkin untuk laptop ya di sini. Kemudian di sini ada i7 6700 juga nih. Selanjutnya di sini ada i7 4790 ya, sekitar 2000-an nih untuk skor CPU jet-nya. Kemudian ke bawahnya juga ini ada Core i3 10100T. Mungkin ini untuk laptop ya. Masih berada di bawah i7 6700. Ya, untuk performanya tidak jauh-jauh dengan i7 7700 Gen 7, kemudian Core i3 Gen 10, seperti itulah. Kalau Core i3 Gen 8, Gen 9 itu kalah ya dengan i7 6700 tentunya. Karena masih menggunakan 4 core 4 thread kalau nggak salah ya. Baik, setelah melihat performanya, saya akan memberitahukan kelebihan dari rakitan PC generasi ke-6 ini, khususnya i7 6700 ya. Untuk performanya menurut saya ini disebut cepat juga nggak terlalu, disebut lambat juga enggak ya, jadi biasa-biasa aja gitu ya, karena banyak juga yang lebih cepat gitu dari ini. Kalau misalnya teman-teman pernah nyoba Gen 10, Gen 11, 10, 12 tuh performanya oke lah, responsif kayak gitu ya. Tapi untuk multicore-nya selama itu sama 4 core 8 thread, saya rasa tidak jauh-jauh beda ya untuk full load-nya ataupun saat dia bekerja seperti itu. Namun kelebihan yang saya rasakan dari i7 6700 itu yaitu kita masih bisa install Windows 7 ya atau Windows 7 di sini ya. Ini saya pakai Windows 7 dan saya juga install Windows 10 di PC ini ya. Jadi pakainya dual boot kayak gitulah. Jadi ini masih nyaman dan tidak lemot ya walaupun pakai dual OS dalam satu PC. Nah, sedangkan untuk Intel generasi 10 ke atas itu umumnya minimal Windows 10 ya. Windows 10 atau Windows 11. Jadi tidak bisa diinstal Windows 7. Jadi kalau teman-teman masih membutuhkan Windows 7, saya sarankan rakit generasi ke-6 atau 7 saja di sini ya. Baik, di sini saya akan coba performa render video untuk prosesor i7 6700 plus Intel HD 530 ini ya. Ya, di sini ada sebuah video ya berdurasi kurang lebih 1 menitan nih ya. Jadi tidak akan saya tambahkan efek apapun di sini. Akan saya langsung render di sini ya dengan resolusi 1080p, bitrate-nya 10.000 kbps ya. Ini biasanya saya pakai untuk YouTube di sini. Oke, di sini saya akan cek ini ya, enable GPU Accelerated Video Encoding biar Intel HD-nya bekerja. Dan di sini akan saya langsung ekspor ya. Oke, kita lihat ini berapa lama proses render video durasi 1 menitan ini ya dengan Intel HD dan juga i7 6700. Baik, tadi kita lihat bahwa untuk menyelesaikan proses render 1 menitan video itu membutuhkan waktu 1 menit 19 detik ya. Dan ini sambil ngerekam layar. Kalau misalnya tidak sambil ngerekam layar, ini bisa sedikit lebih cepat ya dari ini lah, kurang lebih 1 menit 10 detikan lah untuk menyelesaikan video rendering. Tapi tergantung videonya juga seperti itu ya, tergantung efek, kemudian jenis videonya seperti apa gitu ya, itu berbeda-beda. Tapi menurut saya ini performa Intel HD nya juga ini tidak terlalu lambat ya, standar lah untuk Intel generasi ke-6 ini. Baik, sekarang saya akan coba tes game ini. Yang pertama adalah game jadul, ini GTA San Andreas ya. Di sini dengan display resolusi 1440x900 untuk widescreen tertinggi di monitor saya ini ya. Oke, kita lihat di sini untuk
frame rate-nya atau FPS-nya itu dapatnya sekitar 70-an FPS ya di sini. Ya, dan terkadang ngedrop juga sampai 50-an FPS. Ya, ini lumayan playable ya, cukup ringan di sini. Karena pengalaman saya pakai Intel HD 4600 bawaan Core i5 4690 generasi keempat, itu cuma dapat sekitar 20 FPS-an ya, dan cukup berat. Tapi untuk Intel HD 530 ini masih oke di sini ya untuk GTA San Andreas. Jadi tidak ada istilah berat di sini untuk resolusi 900p ya di sini. Oke, saya coba naik mobil di sini. Ya, dapatnya lebih tinggi ini ya frame rate-nya daripada naik sepeda. Sampai 80 fps-an. Dan ini gambarnya tidak burik. Jadi masih kinclong, kayak pakai VGA card ya. Jadi performanya kalau saya boleh jujur itu mirip-mirip sama GT 730 ya untuk Intel HD 530 ini. GT 730 GDDR4 ya, mirip-mirip seperti ini ya performanya itu. Baik, game selanjutnya adalah Call of Duty Modern Warfare 4. Dan ini menurut saya sangat ringan ya di sini. Ini dengan resolusi Full HD 1080p dengan visual effect normal. Dapatnya sekitar 20 sampai 30 fps, tapi di sini tidak berat ya. Ini sangat playable sekali dimainkan. Tidak ada istilah nge-lag ya. Mungkin karena prosesornya pakai i7 ini ya. Nggak tahu kalau pakai i3. Dan ini tergantung dari skin gamenya juga. Kalau misalnya lagi rame ya FPS-nya biasanya drop ya. Baik, game selanjutnya adalah Call of Duty Ghost nih, yang cukup berat ya dimainkan jika lo pakai VGA onboard. Apakah kuat nih pakai Intel HD 530? Baik, saat gameplay kita lihat di sini dapatnya sekitar 30 fps-an. Dan ini masih cukup playable ya. Walaupun di sini untuk videonya agak-agak burik seperti itu ya. Jadi kayak dikompres. Beda halnya kalau kita misalnya pakai VGA card yang lumayan ada tenaganya. Biasanya ini lebih detail, lebih enak lah di mata gitu ya. Tapi ya lumayan lah untuk sekelas Intel HD onboard ini masih sangat playable ya dimainkan untuk Call of Duty Ghost ini. Ya antara 30 sampai 40 fps di sini dapatnya ya. Baik, game selanjutnya adalah GTA 5. Di sini ya saya pakai resolusi Full HD 1080p. Kita lihat seberapa cepatkah atau seberapa mampukah Intel HD ini memainkan game ini ya. Yuk. Ya di sini kita lihat hanya dapat sekitar 20 fps-an ya, dan ini agak-agak berat nih. Tapi masih bisa dimainkan ya ini di resolusi Full HD di sini. Dapat sekitar 20 fps nih. Oke, sekarang akan saya coba turunkan resolusinya ke yang agak-agak playable lah gitu ya, sekitar 30 fps ke atas. Oke, mungkin di sini saya akan setting di 1366 x 768 nih. Ya, dapatnya 30 fps dan ini cukup playable juga ya dimainkan. Kadang-kadang drop juga di 27 28 di sini. Cuma ini grafisnya agak-agak burik menurut saya ya untuk resolusi 768p ini. Ya tapi untuk game-game jadwal dan juga game-game yang tidak terlalu berat, Intel HD 530 bawaan dari Core i7 6700 ini masih bisa diandalkan ya. Meskipun dengan resolusi yang tidak full gitu ya di sini. Ini bisa jadi alternatif bila kita misalnya belum kebeli VGA card. Jadi beli yang ada iGPU-nya saja gitu ya. Karena itu tidak terlalu lemot kayak misalnya Intel HD 4600 Gen 4 itu udah sangat-sangat tidak saya rekomendasikan ya untuk iGPU-nya itu. Untuk memainkan GTA San Andreas pun udah kewalahan ya, apalagi GTA 5 gitu.
Baik, demikian review dan pengalaman saya dalam menggunakan rakitan PC Core i7 6700 ya. Semoga video ini menginspirasi. Terima kasih telah menonton.